Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama yang terdapat di dalam Wahyu pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10 bagian akhir. Saya akan bacakan. Hendaklah engkau setia sampai mati, aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Bapak Ibu, firman ini menegaskan kepada kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan, supaya kita tetap setia sampai akhir. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita tetap setia sampai akhir. Baik ada tantangan, ada masalah, ada persoalan dalam hidup kita, tetapkan hati kita tetap percaya, tetap mengasihi Tuhan. Ya. Bapak Ibu, banyak contoh di dalam Alkitab orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan. Meskipun dalam tantangan, meskipun dalam cobaan yang luar biasa, ada aniaya, dia tetap percaya pada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita bisa lihat contoh di dalam Perjanjian Lama, kisahnya Sadrah, Meshach, dan Abednego. Ini adalah contoh orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan. Dia tidak memuja ataupun menyembah Allah lain. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, di dalam Daniel pasalnya yang ketiga, di sana dikisahkan, saya akan langsung ceritakan saja. Ada seorang raja yang namanya Raja Nebukadnezar. Raja ini mendirikan sebuah patung emas yang tingginya itu 60 hasta, lebarnya 6 hasta, sehingga patung ini benar-benar tinggi. Ya, tinggi banget ya menurut saya. Ini sangat tinggi. 60 hasta. Jadi orang bisa lihat dari jauh gitu ya, jarak jauh saja bisa kelihatan. Apalagi kalau itu didirikan di dataran yang luas gitu ya, bisa lihat. Nah, waktu itu raja membuat ya ketetapan bahwa semua orang harus memuja dan menyembah patung lembu emas ini. Tetapi apa yang terjadi? Dahsyat. Sadrah, Meshach, dan Abednego, dia tidak mau memuja dan menyembah patung itu. Padahal raja sudah berbicara. Sadrah, Meshach, saya beri kesempatan sekali ini. Kalau kamu mau menyembah atau memuja patung yang aku dirikan ini, aku tidak akan masukkan engkau ke dalam api yang menyala-nyala. Tapi Sadrah, Meshach, dan Abednego tetap pada pendiriannya. Sampai raja marah, suruh manasi api sampai 7 kali lipat panasnya. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, akhirnya apa? Sadrah, Meshach dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Tapi pertolongan Tuhan terjadi atas kehidupan Sadrah, Meshach, dan Abednego. Dia tidak terbakar, rambutnya tidak terbakar,
bajunya tidak terbakar. Ini ada pertolongan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang kasih Tuhan, tapi ada juga yang tidak ditolong sama Tuhan. Memang dia ditetapkan untuk menjadi martir menurut saya. Ada seorang yang luar biasa, orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, dipakai Tuhan dengan tanda-tanda ajaib, menyertai dia di dalam pelayanannya. Saya yakin Stefanus itu dipakai Tuhan, orang buta bisa melihat, meskipun tidak tertulis di dalam Alkitab, ya mungkin orang lumpuh bisa berjalan, tidak tertulis dalam Alkitab, tapi dia banyak mengadakan tanda mujizat. Tetapi ketika dia dihasut oleh jemaat Libertini, dia akhirnya dibawa ke pengadilan dan akhirnya dia sampai dilempari batu, dia sampai meninggal. Dia tetap percaya sama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya rindu dan Tuhan rindu menurut saya ya, kita semua menjadi umatnya yang setia dan mengasihi Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, ayo terus kita tetap mengasihi Tuhan. Ya, ayo terus kita setia sampai akhir. Ada janji yang luar biasa. Kalau kita setia sampai akhir, Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan. Ya, Bapak Ibu, sekarang ini saya melihat banyak sekali ya, kekristenan itu istilah dihina, dianggap agama yang sesat. Makanya sekarang ada pelayanan apologetika, menjawab, orang Kristen menjawab pertanyaan orang-orang di luar Kristen mengenai kekristenan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita ini disudutkan, kalau kita ini dianggap sesat, kalau kita ini dianggap agama yang salah, saya mau beritahu Bapak, Ibu, Saudara semua, baca firman Tuhan, dalami firman Tuhan terus, dan terus setia sama Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Ya, ketika kita percaya sama Tuhan sampai akhir hidup kita, Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan. Bahkan di dalam kitab Yohanes itu, kalau kita memiliki anak, 1 Yohanes 5 ayatnya ke 11-12, kalau kita ini memiliki anak, kita memiliki hidup yang kekal. Jangan sekali-sekali kita punya pikiran untuk meninggalkan dia. Sekali lagi, apapun yang terjadi, kesulitankah, tantangankah, atau banyak pertolongan Tuhan, Tuhan memberi kelimpahan atas kita, jangan menjauh dari Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Ya, saya bacakan sekali lagi firman Tuhan yang terdapat di dalam Wahyu pasal 2 ayatnya yang ke-10 bagian akhir. Hendaklah engkau setia sampai akhir, aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Kalau kita setia sampai akhir, Tuhan memberikan kita mahkota kehidupan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau kami boleh dengar firman-Mu, ajar kami menetapkan hati untuk kami terus setia kepadamu. Tuhan, kami berdoa, apapun yang terjadi dalam hidup kami menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.